Oke. Wah, Arya ngasih saya lope-lope. Terima kasih, Muhammad Arya. Saya dikasih lope-lope kepencet apa sengaja ya? Saya nggak tahu juga. Tapi saya anggap sengaja deh. Oke. Kalau begitu, pertama sebelum kita lanjutkan, saya akan ambil absensi. Jadi saya minta tolong untuk semuanya. Silahkan tulis di chat box dalam format NPM strip nama ya. Silahkan tulis di chat box. Nanti saya akan ambil presensi dari log chat hari ini. Oke, sambil semuanya mulai menulis absensi, saya akan melanjutkan dengan materi selanjutnya. Nah, jadi sekarang saya kan tadi punya program ya untuk menghitung area lingkaran dengan menggunakan input dari orang ya. Tadi saya udah punya ya ini ya. Saya clear dulu. Oke. Nah, sorry saya belum ini ya. Betulin. Oke, nah jadi program saya sudah jalan, lalu saya akan jalankan compute area with console input. Nah, kalau saya masukkan di sini nilai negatif 60, apa yang terjadi? Dia bilang area dari suatu lingkaran dengan radius negatif 60 adalah sekian. Oh lucu ya, kalau saya tadi masukkan 20 dia ngitungin. Kalau saya tadi masukkan minus 20 ternyata dia tetap menghitung. Karena secara matematis di sini kan kalau tadi saya pakai negatif 20 kali negatif 20 juga jadi positif kan? Jadi dia sih nggak ada masalah sama sekali untuk menghitung area lingkaran. Tetapi tentunya secara logik Anda semua juga tahu mana ada sih lingkaran yang jari-jarinya negatif itu kan nggak ada. Jadi di sini kita harus mulai melakukan yang dinamakan selections, conditionals. Jadi seharusnya kalau saya pas masukkan nilai negatif itu harusnya ya nggak bisa dikomput maunya saya. Karena logiknya di dalam dunia nyata lingkaran ya nggak mungkin kan radiusnya negatif. Jadi kita perlu menghandle kalau misalkan ada input dari user yang memberikan nilai negatif. Anda masih ingat ya yang dinamakan dengan operator dan tipe boolean. Nah, jadi saya harus cek dulu input yang di dalam yang dimasukkan user itu valid atau tidak. Untuk tahu valid atau enggak gimana? Kalau secara matematis nih ya, saya bayangkan bahwa suatu lingkaran itu boleh saya hitung luasnya jika nilai radius yang diberikan oleh user itu positif, aka lebih besar daripada 0. Lebih besar sama dengan 0 ya, karena 0 juga teorinya bisa dihitung. Jadi Anda ingat lagi ya, relational operator lebih besar sama dengan cara menyatakannya di dalam Java adalah seperti ini. Tidak sama dengan kita pakai tanda seru. Jadi kalau saya cek, kalau radiusnya lebih kecil dari 0, maka dia tidak mau menghitungnya. Dan untuk mengecek hal tersebut, saya bisa menyimpannya di dalam statement if.
Jadi misalkan saya punya suatu ekspresi, if dia memenuhi ekspresi tersebut, maka baru saya jalankan statementnya. Dalam konteks kita, kalau radiusnya lebih besar sama dengan 0, maka saya baru mau menghitung areanya. Kalau enggak, saya nggak mau ngitungin areanya. Jadi yang perlu diperhatikan nih, ada yang sadar nggak? Kesalahan ada apa ya di sini ya? Di dalam statement if ini apa yang salah? Ada yang mau coba? Tidak ada tanda kurungnya, Bu. Tanda kurung yang mana? Kurung kurawal, kurung siku, kurung yang mana? Kurung cembung cekung. Kurung biasa ya? Iya, Bu. Di mananya harusnya? Di I sebelum Di I sini sama kan? setelah, ya. Ya. Nah, jadi untuk kesalahan yang di atas ini sering terjadi apalagi kalau mahasiswa yang datang dari Python. Karena kalau di Python nggak perlu ya kurungnya kayaknya ya. Nah, jadi ini hati-hati, ini adalah kesalahan yang sering terjadi. Nah, jadi kalau seperti ini juga, oh iya, kemudian kurung kurawal. Nah, di sini ada yang ada yang nanya sama saya, ini emang perlu ya Bu ya kurung kurawal? Nah, kurung kurawal ini kan tadi sudah kita pelajari dia sebagai pembatas blok. Nah, di sini kita pakai dia sebagai pembatas blok if block, seperti itu. Tetapi jika statement saya cuma satu, nggak pakai pun nggak apa-apa. Tetapi hati-hati, karena kalau tidak pakai kurung kurawal, if-nya itu hanya berlaku untuk statement paling pertama. Nanti saya akan kasih contohnya. Oke, kemudian tentunya Anda semua sudah tahu yang namanya if, pasti sudah tahu apa itu namanya else. Jadi kalau di sini adalah kalau dia true, dia akan jalankan yang mana, kalau dia false atau bukan false, atau dia tidak memenuhi expression boolean-nya, maka dia akan kerjakan yang lain. Di dalam contoh menghitung radius yang tadi kita pakai, saya bisa bilang kalau radiusnya memenuhi, maka dia bisa mengerjakan penghitungan yang tadi saya mau, tetapi kalau dia tidak memenuhi, maka saya nggak mau ngitungnya, kan bisa seperti itu. Jadi kalau mau langsung kita terapkan, saya bisa aja nih di sini saya masukkan, if radius lebih besar sama dengan 0, maka saya akan hitung semua ini. Jangan lupa, kita sudah belajar best practice untuk penulisan. Jadi ini kan kurung kurawal mulai di sini dan berakhirnya sejajar dengan if. Dengan demikian statement yang ada di dalam if biasanya kita masukkan satu. If radius lebih besar sama dengan 0, maka saya akan menghitungnya. Jika tidak, maka saya akan tuliskan method. Jadi kita coba ya, kalau dengan program yang baru, kalau saya masukkan nilai 8, dia ngitung, saya masukkan nilai negatif 8, dia tidak mau menghitung radiusnya. Cukup straightforward ya, saya rasa masih cukup simple. Anda semua sudah pernah mengerjakan ini semua juga di Python, tetapi caranya berbeda. Dan tentunya Anda juga tahu kadang-kadang untuk kasus yang lebih kompleks, nggak cuma sekedar yes, no, tetapi mungkin ada if yang bercabang-cabang. Jadi ini kan bisa else if. Lebih baik kita bisa tuliskan if, else if apa, dan seterusnya, dan ini everything else. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Oh, ada. Ya, silakan. Saya kurang yakin ya, tadi itu saya mungkin salah lihat ya. Tadi itu kalau yang sebelum diubah itu negatif kali negatif masih negatif kok. Sebelum diubah gimana? Tapi pas yang awal nyobain negatif 20 atau negatif berapa itu? Oh iya, salah lihat saya. Saya kira tadi itu negatif kali negatif, jadi kok tetap negatif gitu.
Ibu maaf tidak terdengar suaranya. Sorry, saya lupa mute. Mau dicoba lagi atau Enggak. salah lihat? Tadi saya salah lihat. Ini tetap positif kok, ya kan? Iya, tadi Iya. saya pikir itu negatif. Enggak kok, positif. Dia tetap ngitung. Kan secara matematis kan betul kan dia ngitung, tetapi tidak logik lah. Gitu. Oke, baik. Jadi sampai di sini kita sudah punya if, kemudian if else, kemudian if else-nya kan belum tentu cuman 2 ya, tetapi kita bisa membuat multi-way if else. Jadi if ini, dan seterusnya. Saya mau memberi peringatan, tadi saya mau jabarkan beberapa best practices. Nah, tadi kan kita sudah punya if, kemudian kita punya else. Nah, else itu akan matching dengan if yang paling terakhir dia lihat. Jadi kalau seperti ini nih ya, kalau seperti ini, else-nya itu akan match dengan if yang terakhir. Jadi ada baiknya kita, kayak tadi saya sudah mulai tunjukkan indentasi ya, samakan dan disejajarkan dengan yang bersesuaian. If, jika Anda maunya sebetulnya si else ini temenannya sama if yang atas, maka sebaiknya if yang tengah ini dikurungkan. Kita coba ya, saya punya nggak ya contoh ininya ya. Saya selesaiin dulu deh. Nah, ini kayak tadi saya bilang, kalau saya betul-betul mau si else yang bawah ini bersesuaian dengan yang atas, maka if yang ini haruslah saya kurungkan. Jadi if big statement else ini. Jika saya tidak memberikan kurung ini, dia akan otomatis bersesuaian dengan yang terakhir dia temui. Jadi bisa dilihat ini hasilnya akan beda ya. Kita coba deh yang ini. Saya nggak yakin apakah saya punya program yang sudah ada. Kita coba tulis aja dulu ya. Testing if gitu ya. Testing if. Saya rapiin dulu bentar ya. Testing if. Java. Saya rapiin dulu ya indentasinya. Tadi saya bilang kita perlu melakukan best practice. Saya juga harus ngikutin advice saya sendiri ya. Oke, semoga ini sudah benar. Nah, jadi kalau di sini saya punya if I lebih besar sama dengan J, big statement, maka dia akan kerjakan ini. Jadi dengan kurung ini yang akan dicek hanya yang ini. If I, ini duluan, I lebih besar dari J. I lebih besar dari J enggak kan? Baru dia masuk ke sini, I lebih besar sama dengan K, I sama dengan besar atau K, enggak kan? Jadi dia nggak akan ngeprint. Jadi harusnya kalau ini nggak ada yang di print ya. Dia ngeprintnya adalah B, karena if I lebih besar sama dengan K, lebih besar daripada J tidak terpenuhi, maka dia else. Kita coba kalau kita hilangkan kurungnya. Kayak tadi saya bilang, else-nya ini harusnya nempelnya sama if yang ini. Jadi kita coba apa yang keluar kalau seperti ini. Tidak keluar apapun, ya kan? Jadi dia bacanya adalah if ini, maka this whole thing barulah dia jalan seperti ini. Karena untuk yang tidak dikurungkan, dia hanya akan berkorelasi dengan statement yang immediately setelahnya. Tadi ya. Jadi ini adalah beberapa common error. Kadang-kadang karena saking takutnya tidak pakai titik koma, ditambahkan titik koma setelah if. Ini tidak perlu dilakukan karena statementnya belum selesai. If apa gitu kan? If apa baru. Ini tidak akan ini juga tapi tidak akan ketangkep sama
compiler, dan juga nggak akan salah ketika di run. Ini adalah logic error karena dia akan anggap ya pokoknya statement saya selesai di sini. If radius lebih besar sama dengan 0, udah selesai. So what? Dia nggak akan execute apa-apa. Jadi dia cuma menganggap itu statement saya sudah selesai. Ini adalah alternatif yang dapat Anda gunakan untuk melakukan untuk menyatakan statement yang biner. Jadi kan if numbernya di remainder 2 sama dengan 0 atau dalam kata lain genap, maka dia seperti ini, else even sama dengan false. Atau kita langsung aja Boolean even, si nilai even ini akan sama dengan apapun value dari Boolean statement ini. Jadi bisa juga kalau Anda mau mempersingkatnya, Anda bisa menyatakan ini yang kiri ekuivalen dengan yang kanan. Nah tadi kita sudah lihat ya, kalau saya mau memberi nilai DDP2 di akhir semester, kan tadi kan saya udah punya ya batasnya seperti ini nih. Kalau kita ubah ya, kalau buat DDP2 A-nya nggak harus di atas 90, tapi 85 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini agak kompleks ya kalau dituliskan, apalagi kalau tidak sekedar ABC, tetapi kalau if-nya kompleks bagaimana? Masa iya saya harus ngitung if ini maka ini, if ini else if dengan angka-angka yang sekompleks ini? Bisa aja sih saya lakukan seperti itu. Saya mau ngitung pajak si ini, if kasus 1 maka gimana, if kasus kedua maka apa, if kasus ketiga maka apa, bisa saja saya lakukan. Apakah salah? Tidak salah. Ini benar. Tetapi ada cara yang lebih mudah untuk menyatakan else if yang panjang ini. Di Java kita punya yang dinamakan statement switch. Ini juga tidak ada di Python. Nah, ini biasanya bisa kita pakai, pada umumnya sering dipakai kalau conditionalnya banyak. Jadi kalau if-nya lebih dari 1, lebih dari 2 gitu. Jadi daripada saya lakukan if, lebih baik saya pakai switch. Secara sintaks ditulisnya seperti ini. Jadi kalau saya mau switch, apa sih yang lagi saya cek? Jadi ini boolean status, boolean expressionnya di sini. Maka if nilainya 0, maka apa yang harus saya lakukan? Break. If nilainya 1, maka apa yang harus saya lakukan? If nilainya 2, maka apa yang harus saya lakukan? Dan ini adalah ekuivalen dengan else. Jadi kalau else, apa yang akan dilakukan? Jadi coba kalau kita pecahkan, kita breakdown nih komponen-komponennya, ini adalah Boolean expression-nya. Ini saya minta waktu untuk ngecek ya. Jadi menurut dokumentasi Java yang saya pakai ketika menyusun slide ini, expression ini haruslah bernilai char, byte, short, dan int. Tetapi tahun lalu saya dikoreksi katanya sudah bisa menerima kalau hasilnya adalah string. Jadi mungkin benar bisa diterima kalaupun nilainya string. Saya tidak update dengan perubahan terkini. Silakan dicek. Kemudian untuk setiap kasus yang terjadi, nah ini data type-nya juga harus sama ya dengan apa yang dicek. Case-nya seperti apa, maka apa, maka apa, maka apa. Dia akan di-execute seperti ini. Nah, ini penting. Keyword break di sini penting karena dia membatasi sampai di mana dia harus bereksekusi. Jadi kasarnya dia seperti pembatas kurung kurawalnya if. Jadi kalau if kita kan pakai kurung kurawal. Kalau case, kita menyelesaikan case value 1 ini dengan memberikan break. Tanpa nilai break ini, dia akan lanjut ke bawah. Jadi kalau tidak ada break, maka semuanya akan di statement. Jadi ini cascading. Jadi kata break
the keyword break ini penting. Dan yang terakhir ini ada default case-nya. Oke, sebagai contoh kita akan coba biar clear tentang switch ini, kita akan coba example ini. Saya rasa saya pernah punya code-nya switch example. Here we go. Edit. Nah, oke. Saya punya public class switch example. Saya punya ini month-nya yang manakah? String month. Jadi saya buat misalkan saya ngecek month ini tuh apa sih? Nih yang atas nih month ini sekarang ini 3. Jika memenuhi 1, maka saya akan print January. Kalau dia 2, maka Februari dan seterusnya sampai Juni. Saya capek bikin case-nya, jadi kita berhenti di Juni. Saya lupa di sini tapi menambahkan statement default. Default kita akan lakukan bahwa ini aja deh. Ini statement default. Gitu ya. Oke, nah ini break-nya saya ini dulu ya, saya nyalakan semua ya dengan benar. Jadi setiap case harus ditutup dengan break. Jadi harusnya nih, saya tambahin ini deh. Enggak usah deh. Ini month-nya adalah 3 ya. Pakein deh. Bentar. Int t month next int enter a month. Oke. Saya harus ini jangan lupa ya. Hampir aja saya lupa. Kalau saya mau pakai Java saya harus import. Kalau saya mau pakai scanner saya harus import scannernya. Oke, kita coba. Java switch example. Oke, Java switch example. Saya mau masukkan bulan 1. Keluar Januari ya. Saya keluarkan bulan 2, Februari. Saya keluarkan bulan 5, Mei. Saya masukkan bulan 10. Ini statement default. Karena dia tidak memenuhi case manapun. Nah, tapi lucunya, kalau misalkan tadi saya bilang, saya tidak pakai break di sini, misalkan. Jadi case 1 tidak saya batasi sampai di sini saja, dia akan lanjut loh sampai bawah, maka dia akan print out. Dia akan print out, kalau saya ikutin nih code-nya nih ya, saya ikuti code-nya di sini nih. Oh, jangan. Saya ikuti code-nya di sini. 1, dia akan memenuhi case 1, dia akan print apapun yang disuruh di case 1, tapi dia nggak disuruh stop. Jadi dia akan lanjut ke case 2. Coba kita cek. Enter. Dia akan ngeprint Januari dan juga akan ngeprint Februari. Karena dia nggak disuruh stop. Dan seterusnya kalau saya lanjutkan di sini, dia akan lanjut juga untuk sampai ke Maret. Jadi hati-hati, jangan sampai, kalau saya masukin Februari nih, 2. Karena nggak disuruh stop setelah menyelesaikan task yang sesuai dengan case tersebut. Jadi kita sudah tahu ya bahwa statement switch itu cukup penting, keyword break-nya itu cukup penting. Oke, silakan perhatikan contoh yang ada di layar. Saya tunggu di chat box ya, output-nya apa kira-kira. Gimana?
Outputnya bagaimana? Silakan di chat box. Harusnya outputnya kira-kira apa? Weekday Bu. Nggak pakai Bu ya. Weekday, ya kan? Nah, kita telusurin ya. Coba. Kita telusurin. Nah, dia itu inputnya kan 2 ya. Si value day itu di switch. Jadi di sini adalah dia mau ngecek nilai 2. Dia memenuhi yang mana? 2 ini. Yang satu tidak memenuhi, yang 2 memenuhi, kemudian dia dengan benar disuruh break. Jadi ya Anda semua benar, outputnya adalah weekday. Hati-hati dengan break-nya. Bisa saya sederhanakan ya ini ya. Coba bagaimana dengan contoh ini? Apa yang akan keluar? Masih sama nggak? Masih weekday katanya kan? Masih output weekday ya. Ini kenapa pada jawab ini saya nggak ngerti. Ini joke yang saya nggak tahu bukan? Ya betul semuanya ya. Jadi ini akan tetap keluarkan weekday. Nah jadi mungkin Anda bertanya, kalau memang setiap case itu perlu dibatasi dengan break, kenapa sih kita dikasih option untuk tidak pakai break? Nah, optionnya seperti ini. Jadi untuk case 1, nggak apa-apa deh, dia nggak usah langsung di-execute, dia cascade aja sampai ke 5, baru dia break di sini. Jadi dia akan keluarkan weekday di sini. Kalau seandainya di sini saya tuliskan weekday di sini juga di mana? Ini sistem jadi 4 sistem out print line weekday. Untuk case 4 ya akan print weekday 2 kali. Jadi cukup jelas ya apa yang terjadi. Oke, terakhir sebelum kita selesaikan bagian conditional, saya ingin memberikan catatan bahwa untuk Boolean statement kan tidak sesimpel itu ya. Kadang-kadang tidak cuma sekedar apakah radius lebih besar daripada 0. Tetapi kadang-kadang syarat yang perlu dicek tidak hanya satu. Jadi kadang-kadang kita juga perlu mencari yang negasinya. Jadi ini adalah operator-operator yang dapat digunakan untuk menggabungkan statement-statement Boolean. Jadi misalkan if radius lebih besar daripada 0 dan misalnya saya nggak mau ngitung nih kalau radiusnya lebih besar daripada 100, misalnya saya nggak mau ngitung. Coba. Hello. Kenapa ya nggak mau? Hahaha. Oke, jadi misalkan nih compute area with console input ini, misalkan saya nggak cuman mau radiusnya lebih besar daripada 0, tapi saya juga nggak mau ngitung kalau misalnya radiusnya lebih besar dari 100. Maka saya bisa menggabungkan kedua case ini, compute area with console input. Ini saya bisa masukkan, saya nggak mau negatif, saya juga nggak mau kalau misalnya lebih besar dari 200. Oh, kok dia masih mau ngitung? If lebih besar ini dan lebih kecil dari 0. Sorry, my bad. Tuh kan logik saya nggak jalan juga. Saya masukkan 200. Dia juga nggak mau ngitung. Jadi jangan lupa Anda juga bisa menggabungkan berbagai statement Boolean yang bersesuaian kalau Anda perlu ngecek lebih dari satu kondisi. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Kenapa di sini disorot dan? Or. Double nih ya, operatornya. Emang harus seperti itu? Coba deh saya mau ngecek. Kalau di sini saya kasih dan,
nggak pakai dan, dia tetap mau beroperasi. Tapi untuk membedakan, Bu. Kenapa? Gimana? Untuk membedakan dengan bitwise. Betul sih, itu juga iya. Tapi ada yang khusus nih untuk Boolean nih. Oops, my bad. Apa sih bedanya? And, dan, and. Ini dalam konteks ketika saya masukkan dia di dalam suatu Boolean statement. Ada bedanya loh. Yang double itu dinamakan. Kalau dari hasil sama nggak sih? Dari hasil yang tadi, contoh yang tadi saya pakai sama hasilnya. Nah, tetapi itu double ini adalah short circuit operator bermanfaat ketika Anda membuat program yang jauh lebih kompleks. Artinya, dia belum tentu mengecek semua operannya. Jadi gini, kan kalau Anda ingat ya, udah pada ambil PSD belum sih? Udah kan ya? Udah belum sih? Sudah, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Nah, jadi kalau yang pertama sudah. Jadi kan kalau saya mau ini true, saya harus mau ini true dan ini true ya. Harus dua-duanya true kan. Jadi begitu yang pertama sudah false, dia nggak repot-repot ngitung yang kedua. Dia nggak, jadi udah pasti false, saya nggak perlu melakukan operasi yang kedua. Apakah output di sini? Nah, ini jadinya mempengaruhi nih. Kalau saya mulai X saya sama dengan 1, dia akan ngecek. If X lebih besar daripada 1, and X plus lebih kecil daripada 0, maka dia akan do something. Outputnya apa nih ya? System.output.println, X saya sekarang bernilai berapa? Jadi di sini coba kita lihat X-nya mulainya di 1 ya. Begitu saya masukkan ke dalam Boolean statement ini, yang pertama X lebih besar dari 1 sudah false ya. Jadi dia kalau saya pakai dan, dia tidak akan repot-repot masuk ke dalam statement kedua. Artinya X-nya tidak akan kena increment. Jadi harusnya nilainya tetap 1. Tetapi kalau saya pakai dan-nya cuma 1, dia bukan short circuit operator dan dia akan ngecek semuanya regardless of value. Jadi dia pasti ngecek yang pertama, pasti ngecek yang kedua. Kita coba ya. Cara ini. Kita coba. Ini kayaknya hello-nya harus saya utak-atik lagi ya. Karena saya belum nyiapin nih contoh ini nih kayaknya. Oke, saya utak-atik hello-nya aja ya. Oke, jadi untuk sekarang contoh yang saya pakai adalah dan. Jadi short circuit. Jadi dia nilainya 1, dia masuk ke sini, oh udah salah. Saya nggak akan masuk ke bagian ini. Berarti X saya nggak akan kena increment dan harusnya X-nya nilainya masih 1. Kita confirm ya. Saya benar nggak ya? Hello. Hello. X sama dengan 1. Artinya dia begitu udah gagal di sini, dia nggak repot-repot ngecek yang kedua. Sekarang saya pakai dan. Kalau dan, dia akan evaluasi semua operannya regardless of value, walaupun ini udah gagal, dia tetap ngecek yang ini. Jadi kalau begitu, walaupun ini false, dia akan ngecek ke sini dan X-nya kena plus-plus, sehingga harusnya X-nya nilainya jadi 2. X sama dengan 2. Kenapa ini disorot? Nah, ini enggak untuk contoh-contoh program yang sampai saat ini kita lihat, mungkin pengaruhnya tidak terlalu banyak. Cuman nge-skip satu operasi gitu doang, enggak pengaruh banyak. Tetapi bayangkan di dalam aplikasi Java yang besar, dengan mengerjakan hal yang berulang, ini mungkin akan sangat signifikan memotong kompleksitas dari program yang Anda susun. Oke,
terakhir tentang conditionals. Ini juga adalah cara untuk menyingkat nulis if-nya jika Anda hanya punya if and else. Jadi cuma 2 kondisi. Di sini Anda punya conditional expression dan di sini kita cek Y itu nilainya berapa. Saya akan cek dulu apakah X lebih besar daripada 0. If yes, if no. Silahkan dilihat ini sama dengan if X lebih besar daripada 0, maka yes saya akan beri nilai yang pertama. If no, ini akan memberikan nilai yang kedua. Mungkin Anda yang sudah fasih dengan Excel, ini juga mirip dengan if function yang ada di Excel. Dia akan ngecek suatu ekspresi, ini adalah nilai yang di-assign jika benar, dan ini adalah nilai yang di-assign jika salah. Itu tanda tanya untuk apa, Bu? Tanda tanya untuk menandai bahwa ini yang dicek. Sintaksnya seperti itu. Yang nanya yang mana ya? Christopher Bagas. Oh, Christopher. Oke. Ini adalah ini emang sintaks Java-nya seperti itu. Oh, sorry, harusnya nggak ada ini. Oke, nah berhubung waktunya sudah habis, sebetulnya masih ada 2 subbagian yang saya belum bahas. Ada tentang mathematical function, karakter, dan string, dan juga satu lagi tentang control, looping. Nah, 2 prinsip ini saya yakin Anda semua sudah tahu dari Python. Untuk sintaksnya saja, Anda bisa cek di slide yang akan rilis begitu kuliah ini selesai. Jadi Anda bisa cek slide lengkapnya. Juga please jangan pakai slide saya sebagai source utama. Silakan buka dokumentasi Java yang ada di yang bisa di Google. Silakan buka buku panduan kuliah DDP 2, buku Java Liang dan Think Java sebagai bacaan tambahan. Prinsipalnya mirip kok dengan Python. Mungkin walaupun tidak saya bahas hari ini nggak sempat, tapi saya ingin menyorot karena tadi sudah ada yang bertanya, ya Mikael atau Christopher tadi yang tanya tentang math. Mohon maaf, saya lupa. Tapi saya ingin mengadres bahwa di dalam kelas math itu kita punya method, kita punya exponent methods di sini, dan itu mungkin yang tadi ada kaitannya dengan pertanyaan yang ditanyakan Mikael atau Christopher ya tadi ya, maaf ya, boleh confirm nggak? Tadi yang nanya tentang eksponen. Oh, Christopher ya yang nanya tentang ini. Jadi kalau mau menghitung eksponen, Anda perlu menggunakan methods dari math class. Saya punya nggak ya detailnya? Nah, di sini nih. Di math class, kalau mau ngitung eksponen, ini dia, ini saya ngitung eksponen untuk E ya. Atau kalau saya mau bikin pangkat A, pangkat B, maka saya gunakan method POW. Jadi nggak bisa otomatis pakai apa sih tadi logonya, apa simbolnya, nggak bisa pakai yang seperti itu, harus pakai math class. Nah ini endless ya math class ini. Jadi saya kasih linknya aja, dokumentasi Java-nya lengkap di tautan tersebut. Banyak fungsi trigonometri juga ada, semua itu bisa didapatkan dari math class. Di sini ada 3 kelas yang akan dibahas, math, char, dan string. Sementara silakan Anda baca dulu dari slide yang saya rilis, tetapi kita akan bahas lebih detail melalui latihan dan kelas selanjutnya.